Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ibu masih pada pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke part selanjutnya, yaitu part 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke tahap pembuatan coding. Sebelum kita masuk ke Visual Studio-nya, kita buka dulu SQL Server-nya ya. Kita akan mengisi dulu beberapa data yang kita perlukan. Pada part ini kan kita akan membuat form login terlebih dahulu. Jadi kita akan mengisi beberapa data yang nantinya akan digunakan untuk login. Setelah SQL servernya terbuka, kemudian cukup diklik connect. Pastikan server name-nya sudah sesuai. Kemudian akan muncul database-nya nanti pada bagian sebelah kiri. Kita buka saja database-nya. Jadi kita masih menggunakan database pada part yang lalu, part 1. Kemudian pastikan pula di tables itu sudah ada tabel karyawan, karena tabel karyawan inilah yang nantinya akan kita pakai untuk login di aplikasi Semerbak Bunga Hotelnya. Di tabel karyawan, kita klik kanan, pilih desain. Nah, pastikan seluruh kolom name, data type yang digunakan sudah seperti yang ditampilkan pada video ya. Jangan lupa juga sudah ada primary key-nya untuk ID karyawan. Kemudian kita coba cek dulu di LKPD kita. Pada halaman kelima itu akan ditampilkan navigasi diagram dari aplikasi Semerbak Bunga Hotel. Yang pertama akan kita buat adalah login form. Kemudian baru main formnya, dan pada part selanjutnya nantilah dilanjutkan ke form-form selanjutnya. Ada transaction menu, kemudian yang keempatnya nanti room manager. Tapi pada part ini difokuskan pada login dan menu utama saja. Nah, ini tampilan wireframe-nya atau desain dari form yang akan kita buat. Yang pertama ini untuk login form. Kemudian pada bagian bawahnya nanti ada desain untuk main form-nya. Sebenarnya kedua desain ini bukan pasti mutlak harus dipakai. Jadi nanti kalian boleh melakukan modifikasi, misalnya dengan menambahkan tombol lain, atau misalnya melakukan editing untuk desainnya, mau menambahkan tulisan atau gambar misalnya bisa. Jadi di panduan ini panduan untuk membuat desain dari form yang akan kita buat hari ini. Untuk menu, nah masing-masing menu sudah didesainkan juga di LKPD kita. Jadi menu yang akan kita buat mengikuti LKPD ini, yang nantinya akan tampil di menu utama. Dua form inilah yang nantinya akan kita buat, yaitu login form, kemudian main form. Yang pertama kita ke login form dulu. Kemudian kita kembali ke SQL servernya. Nah, klik kanan di karyawan, klik edit top 200 row. Ini untuk mengisi datanya. Kita menginsert datanya di SQL servernya aja dulu ya, langsung. Pertama, isi nama karyawannya dulu. Misalnya di sini ibu mengetik namanya Budi. Nah, kemudian untuk emailnya ini.
Kemudian passwordnya kita isikan juga, misalnya 1 sampai 5. Untuk tanggal lahir itu kita isikan juga. Jadi kalau tanggal lahir itu penulisannya di SQL Server, yang pertama itu adalah bulannya dulu ya. Ini bulan Februari atau 02, lahirnya tanggal 8, tahunnya di belakangnya. Kemudian untuk jenis kelamin itu kita isi L atau P saja karena kita menggunakan tipe data karakter. Jika sudah, langsung klik saja ke bagian bawah. Kita lanjutkan mengisi baris kedua. Nah, ini bisa silahkan anak-anakku sekalian mengisi, disesuaikan saja setiap isi field yang diminta ya. Di sini Ibu akan mengisi jumlah datanya ini 3 untuk 3 karyawan. Nanti kalau misalnya kita sudah mengisi sampai jenis kelamin, kalau memang isian yang kita inputkan itu benar sesuai dengan tipe datanya, ini kan salah nih ya. Jadi yang benar itu adalah bulannya duluan, baru tanggalnya, jadi tertukar. Baru kita ganti. Setelahnya nanti peringatan merahnya itu akan hilang kalau memang seluruh data yang diinputkan itu benar. Klik aja di baris selanjutnya. Untuk ID karyawan dia akan langsung auto increment atau berurutan. Karena sudah kita buat auto incrementnya pada part yang lalu ya. Jadi ini cukup 3 buah data karyawan saja yang kita inputkan terlebih dahulu untuk nanti keperluan loginnya. Nah ini ya cukup 3 buah data untuk ID karyawan dan sudah tidak ada lagi peringatan merahnya. Jangan lupa juga disimpan. Kemudian jika sudah, kita lihat dulu di LKPD, kita akan membuat login formnya di Visual Studio 2012. Klik 2 kali Visual Studionya. Kemudian klik New Project. Di template kita pilih Visual C# atau C pagar ya. Nah, pilih Windows. Kemudian Windows from Application. Kita ganti name-nya menjadi app_semerbak_nama Anda. Jadi misalnya namanya Aska. Nah, ini sesuaikan dengan nama kalian. Kemudian location-nya juga kita atur. Jadi bisa browse dulu. Atur di mana akan menyimpan project ini. Misalnya nih Ibu simpan di dokumen. Jadi kita klik dokumen. Kita buat folder baru. Beri nama app_semerbak_aska. Nah, misalnya penulisannya seperti ini ya. Kemudian kita klik select folder. Ini Ibu ganti juga, jadi biar sama, jadi huruf besar di awal katanya. Jika sudah, klik OK. Kemudian tunggu sampai creating project-nya selesai. Berarti project yang akan kita buat sudah terbentuk. Nah ini dia, ini tampilan jika project-nya sudah dibuat di Visual Studio. Nah di sini akan ditampilkan ada form 1.
pada bagian form inilah nanti kita akan membuat dimulai dari form login terlebih dahulu. Sebelum kita membuat desain untuk login form kita buat dulu sebuah kelas baru ya, karena di Visual Studio itu dia menggunakan coding pemrograman berorientasi objek, jadi menggunakan kelas. Kelas ini nantinya akan digunakan untuk koneksi ke database SQL servernya. Jadi pertama klik kanan dulu di app Summerbug Aska, kemudian klik add, pilih kelas. Ini ya, misalnya kita beri nama koneksi. Nah, di sini namanya jadi koneksi.cs. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul coding yang bisa kita edit di sini. Jadi ada terbentuk satu kelas yang namanya koneksi. Ini Bu beri komentar dulu bahwa ini bagian pertama. Bagian pertamanya kita tambahkan coding berikut. Kita tambahkan coding using system.data.sql client. Ini nanti digunakan untuk menghubung ke SQL-nya. Kemudian kita akan mengisi kelas koneksinya. Ini disebut bagian kedua ya. Kita buat variabel dulu. Sini Ibu beri variabel ini sebagai publik biar bisa diakses oleh semua kelas yang akan kita buat pada aplikasi ini. Jadi bukan private atau yang digunakan adalah public di sini. Yang pertama variabelnya yaitu SQL connection. Diberi nama getCon. Kemudian kita buat kurung buka lagi. Kenapa diberi public? Biar bisa diakses oleh seluruh kelas yang ada pada aplikasi ini. Jadi kita tidak menggunakan private ataupun protected ya. Jadi yang digunakan adalah public. Selanjutnya di dalam kurung kurawal buka kita isi untuk koneksinya. Koneksi ke database SQL servernya. Jadi kita buat variabel con dulu. Dari new SQL connection, kemudian kita lanjutkan membuat perintah SQL untuk membuat koneksinya ke database. Jadi di sini kita ketik con.connectionString, kemudian sama dengan data source. Nah, data source ini kita ambil dari name server kita yang ada di SQL server. Kita buka SQL servernya, bisa klik kanan di bagian ini, kemudian pilih properties. Pada bagian general ya, kopikan name-nya. Name ini kita copy. Nah, inilah data source kita. Jadi data source kita diambil dari server yang ini. Pastekan saja di sini. Kemudian dilanjutkan dengan inisial katalog sama dengan nama database-nya. Kita ketik ya, db_summerbug_aska. Sesuaikan dengan nama database yang ada di SQL Server. Nah, ini menggunakan huruf kecil semua ya. Hanya DB-nya aja yang huruf besar. Jadi DB_,
Semerbak underscore S-nya kayaknya huruf kecil ya, underscore Aska. Kemudian kita tambahkan integrated security. Di sini diisi true. Selanjutnya ketik return .con. Nah, ini untuk mengembalikan koneksinya. Oh, jadi yang betul itu return con saja tanpa titik ya. Nah, jadi connya disesuaikan dengan penulisan con yang di atas. Kalau C-nya huruf besar, diketik huruf besar juga. Jangan lupa disimpan untuk koneksinya. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nah, kemudian untuk pembuatan form login dan juga menu utama akan dilanjutkan pada part selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Stay healthy dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part ini